Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru. Sesuai dengan tema tahunan untuk GBT Kristus Pelepas, bersama-sama dengan GBT di seluruh Indonesia, kita akan merenungkan dari Kolose pasal 1 ayat 23. Bertekun dalam iman. Marilah kita berdoa sebelum pembacaan dan perenungan Alkitab. Ya Bapa, bukakanlah hati kami, pendengaran, penglihatan, dan seluruh hidup kami. Agar kami peka pada suara Tuhan, kami boleh mendengar, menyimpan, dan mengamalkannya. Biarlah Roh Kudus menerangi kami hamba-Mu yang terbatas ini dan seluruh jemaat yang bersiap-siap untuk mendengar, menyimpan, dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Demikian pembacaan dari Kolose 1 ayat 23 dari Bahasa Indonesia Masa Kini. Tetapi tentu kalian harus tetap setia percaya dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Kabar itu sudah diberitakan kepada setiap orang di seluruh dunia. Dan untuk itulah juga saya, Paulus, sudah menjadi pelayan. Sekarang saya akan membacakan sekali lagi dalam bahasa Melayu. Tetapi kamu harus tetap percaya kepada berita baik itu. Dan dengan kepercayaan itu kamu dapat berdiri teguh. Janganlah lepaskan harapan yang kamu terima ketika mendengar berita baik daripada Allah. Itulah berita baik yang telah diisytiharkan kepada semua orang di dunia. Karena berita baik itu, aku Paulus menjadi hamba untuk mengisytiharkannya.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Surat kepada jemaat di Kolose ini ditujukan pada satu jemaat di kota di provinsi Frigia di Asia Kecil. Letaknya 161 km di sebelah timur kota Efesus. Sekarang berada di negara Turki. Paulus bukan pendiri jemaat di Kolose, tetapi mengutus pekerja-pekerja dari Efesus. Ia merasa bertanggung jawab atas jemaat di Kolose juga. Nah, Paulus menulis karena dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah. Ajaran yang salah yang bagaimana? Guru-guru ini menekankan bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan, orang harus menyembah pada roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu, guru-guru palsu ini menekankan bahwa mereka harus taat pada peraturan sunat dan tentang pantangan dan lain-lain sebagainya. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis untuk mengemukakan bahwa ajaran yang benar itu dari Kristus. Dan ajaran guru-guru palsu harus ditentang. Apa intisarinya? Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna. Itu dari Kristus. Jadi ajaran yang lain yang menjauhkan diri dari Kristus itu tidak benar, menyesatkan. Melalui Kristus, Tuhan Allah menciptakan dunia. Melalui Kristus juga Allah menyelamatkannya. Semuanya melalui Kristus. Dengan bersatu dengan Kristus, dunia mempunyai harapan untuk diselamatkan. Dengan kata lain, Paulus menguraikan hubungan antara ajaran yang benar dan kehidupan orang Kristen. Nah, di sini kita melihat sekarang perbedaannya. Ajaran yang benar dari Kristus dan ajaran yang salah dari guru-guru yang palsu. Nah, kalau kita memperhatikan Kolose 1 ayat 23 yang menekankan mereka harus memegang teguh iman. Iman pada apa? Pada berita baik dari Kristus. Bahwa yang dapat menyelamatkan adalah Kristus. Kristus yang lahir pada hari Natal. Kristus itulah kabar baik yang akan menyelamatkan. Jadi kalau guru-guru palsu mengatakan harus mengikuti tradisi, mengikuti peraturan sunat, harus pantang ini, pantang itu, bahkan harus menyembah roh-roh yang menguasai dunia. Di sini kita melihat bahwa ini perbedaan yang sangat penting. Kalau mau mengikut Kristus, jangan dicampur aduk dengan ajaran-ajaran guru-guru yang palsu. Tentu guru palsu tidak pernah berkata, dengar saya karena saya guru palsu. Tidak. Guru palsu selalu berkata, saya mengajarkan yang benar. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa membedakan sampai kita meneliti isinya. Apa yang ditekankan?
Ajaran Kristus adalah sesuai dengan Tuhan Allah yang menciptakan dunia. Tuhan Allah juga yang mengirim Kristus. Kristus sebagai jalan untuk diselamatkan. Dan itu tidak perlu ditambah dengan aturan-aturan manusia. Peraturan tentang kebiasaan harus disunat. Pantang makan ini, pantang makan itu. Bahkan harus menyembah kepada roh-roh yang menguasai alam. Dengan kata lain, Injil, kabar baik, atau dalam bahasa Melayu disebut berita baik, itulah landasan yang harus kita pegang. Jangan kita disesatkan oleh guru-guru yang datang membawa menekankan ini tradisi kami, ini turun-temurun, ini dari nenek moyang pendahulu-pendahulu. Di sini Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat Kolose, kita ini bagaikan membangun rumah. Landasannya di atas batu, yaitu kabar baik dari Yesus Kristus yang menyelamatkan tanpa ditambah macam-macam. Atau kita sebenarnya bukan membangun rumah di atas batu, tetapi di atas pasir yang terus bergerak. Pasir yang terus bergeser. Pasir yang kalau kena angin bergerak. Kalau ditiup angin ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Pasir yang bergeser bukanlah dasar yang kokoh. Nah, dengan kata lain, marilah kita di awal tahun baru ini, kita yang selama ini sudah setia mengikut Tuhan, apalagi kita yang selalu setia dalam doa Philadelphia. Doa Philadelphia ini pada Rabu malam. Rabu pagi juga ada doa dan puasa. Mari dasar kita yang kokoh jangan ditukar dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya menarik. Tetapi sebenarnya guru-guru itu mengajarkan kebiasaan manusia yang diselubungkan seolah-olah ajaran rohani. Apapun kemasannya, bagaimanapun menariknya, walaupun kelihatannya begitu dipoles, tetapi selama itu yang palsu bukan berasal dari Yesus Kristus, itu bukan batu karang. Itu adalah pasir yang bergerak. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, apa yang akan membuat kita tangguh selama tahun baru tahun 2021? Hanya satu dasar. Kalau kita teguh di dalam iman kita. Iman kita kepada apa? Kepada Yesus Kristus. Kepada kabar baik. Kabar baik yang menceritakan, yang mewartakan, yang memberitakan satu-satunya jalan untuk selamat hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ditambah, tidak dikurang. Karena itu, kalau kita mulai terpikat, apalagi membaca buku, bukan buku yang baik, tetapi buku yang memprovokasi iman kita. Mungkin kita mendengar melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram.
kita mulai terpikat pada ajaran-ajaran yang disampaikan dengan gaya yang menggebu-gebu, yang dikemas begitu rupa menarik, bahkan dengan lagu, bahkan dengan video klip. Semua boleh dikemas, seolah-olah menarik. Tetapi kalau bukan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus, ingat pesan Paulus kepada jemaat di Kolose, berlaku juga bagi kita. Jangan kita hanyut, jangan kita ikut-ikutan. Semua harus dikembalikan berdasarkan Alkitab atau tidak. Mungkin tradisi yang selama ini kita anggap luar biasa, penting, bahkan kita hargai lebih dari firman Tuhan. Biarlah awal tahun ini kita datang dengan rendah hati. Mohon Tuhan memimpin kita, agar kita memegang teguh iman kita hanya pada firman Tuhan, hanya pada Alkitab. Karena hanya dengan Alkitab, firman yang kabar baik yang Yesus Kristus sampaikan, kita akan mendapatkan teguh beriman, dan kita tetap tidak akan goyang. Apapun yang terjadi, banjir besar, maupun angin ribut, tofan sekalipun, badai corona sekalipun, walaupun ini kita tidak tahu berapa lama masih akan menghempas hidup kita, perahu kita, ajaran-ajaran yang palsu akan terus mencoba mengikis, menggeser. Tetapi kita harus tetap yakin bahwa hanya Yesus, tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Berpegang teguh pada iman kita. Iman yang berdasarkan pada kabar baik, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Tuhan memberkati kita. Sepanjang tahun yang baru ini, kita tetap memegang teguh iman kita di dalam Yesus Kristus. Berita terbaik, yaitu Immanuel. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah mengingatkan kami pentingnya untuk memegang iman di dalam Yesus Kristus. Bantulah Bapa, agar pada awal tahun ini dasar hidup kami kembali pada dasar yang kokoh. Kalau tahun yang lalu yang baru saja lewat membuat kami bimbang, ragu, dan mulai terombang-ambing, biarlah pada awal tahun ini kami dikokohkan, agar kami tidak terombang-ambing. Hanya dasar yang kokoh, batu karang, Yesus Kristus. Kabar baik dari Yesus Kristus yang kami pegang. Tidak ada ajaran lain yang kami akan berikan ruang untuk mengganggu hidup kami, untuk menggoyangkan iman kami, untuk membawa kami jauh dari Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, sertai kami semua, seluruh warga Jemaat Kristus Pelepas, semua pelayan di GBT Kristus Pelepas, satu demi satu, peganglah tangan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.